Bab 6061. Matteo tidak tahu hadiah apa yang Charlie berikan untuk semua orang. Jadi dia berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan segera memberitahu Nona itu." Adapun jumlah orang saat ini, jika bawahan ini mengingatnya dengan benar. Seharusnya 426. Ten Chen telah pergi ke East Cliff selama ini. Kalau dimasukkan dia, ada 427 orang. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan memberitahu Ishak untuk kembali lagi nanti." Pada jam 8 besok pagi, semuanya berkumpul di aula seni bela diri. Matteo tidak tahu hadiah apa yang ingin diberikan Charlie kepada semua orang. Namun menurut pendapatnya, karena setiap orang yang berjumlah lebih dari 400 orang mempunyai bagian. Itu mungkin sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bagi Matteo, dia tidak kekurangan uang, tapi dia tidak terlalu tertarik pada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Tapi sejak Charlie mengatakannya, dia tentu saja ingin mendukungnya. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Wade, yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, masih memikirkan kita. Itu benar-benar menyanjung bawahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Wade atas nama semua orang. Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Matteo, tidak perlu bersikap sopan." Matteo berkata dengan hormat, "Tuan Wade. Jika tidak ada yang lain, panggil Nona itu ke sini dulu." Baik. Matteo mengucapkan selamat tinggal dan pergi, lalu kembali ke aula pencaksilat. Memanggil Nanako itu, dan berbisik. "Nona itu, Tuan Wade ada di sini, di kantor manajer umum menunggu Anda." Begitu itu Nanako mendengar bahwa Charlie sedang menunggu. Dia langsung berkata dengan terkejut, "Ten Wade ada di sini." "Terima kasih Tuan." Setelah itu, dia juga menatap Matteo dalam-dalam dan membungkuk. Matteo tertegun sejenak dan berpikir. "Saya hanya menyampaikan pesan, apa yang ingin Anda ucapkan terima kasih kepada saya?" Saat dia memikirkannya, Nanako sudah melarikan diri. Segera, dia tiba di depan pintu kantor manajer umum. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, Charlie berkata dari dalam, "Masuk, Nanako." Nanako dengan hati-hati membuka pintu, dan pertama-tama memperlihatkan kepalanya dan menatap Charlie. Dia tersenyum manis, lalu memasuki kantor. Menutup pintu di punggungnya, dan bertanya pada Charlie dengan gembira. "Tuan, kapan kamu kembali?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya baru saja kembali hari ini." Setelah itu, dia menatapnya, dia tiba-tiba tertegun dan berseru. "Nanako, bagaimana kamu memiliki energi spiritual di tubuhmu?" Nanako itu bertanya pada Charlie dengan rasa gembira dan malu. "Apakah kamu melihatnya?" Charlie mengangguk dengan berat, lalu bertanya padanya. Apakah kamu sudah tercerahkan?" Nanako tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Saya merasa seluruh kondisi saya telah banyak berubah. Perasaanku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan saya juga bisa merasakan hal-hal di sekitarnya, saya harus dianggap tercerahkan." Charlie sangat gembira dan gembira. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka akan ada orang di sekitarnya yang bisa mencapai pencerahan. Hal ini memberinya perasaan yang mirip dengan seseorang yang terpaksa berjalan sendirian dalam kegelapan dan tiba-tiba bertemu teman-teman yang berpikiran sama untuk menemaninya dan berjalan bergandengan tangan. Dia begitu bersemangat hingga tanpa sadar dia meraih tangan Nanako dan mentransfer sedikit energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia segera memastikan bahwa lautan kesadaran Nanako itu sudah memiliki energi spiritual. Dan bahwa dia telah benar-benar menyadari tahu dan menjadi seperti dirinya. Dan bisa mengendalikannya seperti orang yang spiritual. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nanako, bagaimana kamu melakukannya?" Nanako berkata jujur, "Kebetulan. Saya mendengar bahwa seorang biksu terkemuka datang ke Aurous Hill untuk memberikan ceramah dan juga dapat menguduskan orang serta memberkati jimat. Jadi saya pergi ke kuil Kisya untuk menemuinya. Tetapi dia bersikeras bahwa saya memiliki kebijaksanaan dan ingin saya mempelajari agama Buddha seperti dia setelah pencerahan. Saya bilang saya tidak tertarik mempelajari agama Buddha. Tapi dia memberitahuku metode pencerahannya. Saya mencobanya sendiri dan secara tidak sengaja saya menyadari tahu." Kamu menyadari tahu secara tidak sengaja. Bab 6062. Charlie sangat terkejut dan hanya bisa menghela nafas. Tahukah Anda bahwa beberapa orang tidak dapat menyadari tahu selama ratusan tahun?
Dan beberapa orang bahkan telah bersama dengan guru yang tercerahkan sepanjang hidup mereka. Tapi masih belum bisa menyadarinya, dan kamu tiba-tiba menyadarinya. Nanako mengira Charlie melebih-lebihkan, dan tertawa pelan. Charlie benar-benar tahu cara bercanda, siapa yang tidak menyadarinya setelah ratusan tahun? Saya khawatir orang yang belum tercerahkan tidak akan bisa hidup lama, kan? Charlie tersenyum tanpa komitmen. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang Maria, termasuk Nanako. Namun, memang benar Maria meminum pil evergreen. Dan hidup bertahun-tahun tetapi masih gagal masuk Taoisme. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga Jiang telah mengabdi pada Meng Changsheng sepanjang hidupnya. Dan terlihat dari gambar yang tertinggal di lukisan tersebut bahwa Meng Changsheng saat itu memang tulus kepada nenek moyang keluarga Jiang. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk kembali dan memenuhi janjinya. Namun meskipun leluhur keluarga Jiang diperlakukan tanpa syarat oleh Meng Changsheng, dia masih gagal menyadari kebenarannya. Sungguh luar biasa Nanako berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan seorang guru Buddha. Jadi, Charlie bertanya padanya, Nanako, bisakah Anda memberitahu saya detail pencerahan Anda? Nanako tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak punya rahasia di depan Anda Tuan. Setelah itu, dia menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan tetangga di lift itu. Bagaimana dia bertemu guru Jingking di kuil Kisya. Bagaimana dia berdebat dengan guru Jingking tentang sikap tidak mementingkan diri sendiri dan jati diri. Dan bagaimana dia menemukan seluruh proses pencerahan di lautan kesadaran. Dia menjelaskan semuanya tanpa keberatan. Setelah mendengar ini, Charlie tidak memiliki keraguan apapun tentang guru Jingking dan pemicu seluruh kejadian tersebut. Lagi pula, ketika Nanako menjelaskannya, dia mengatakan bahwa ketika dia turun dari lift, dia kebetulan bertemu dengan seorang tetangga yang sedang menelepon. Setelah mendengar tetangganya berbicara tentang jimat itu, Nanako lah yang berinisiatif bertanya tentang guru Jingking. Jika seseorang berinisiatif memberitahu Nanako semua ini, tentu saja ini akan terasa agak disengaja. Namun saat Nanako mengambil inisiatif untuk memperjuangkan semua ini, baik Nanako sendiri maupun Charlie, sebagai pengamat, merasa semuanya wajar. Justru karena segala sesuatunya tampak sempurna. Charlie langsung memusatkan perhatiannya pada metode pencerahannya. Ini adalah pertama kalinya Charlie mendengar gagasan membiarkan kesadaran spiritual menyatu dengan lautan kesadarannya sendiri. Karena hampir tidak ada proses pencerahannya. Setelah mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia telah menyelesaikan seluruh proses pencerahan. Jadi dia tidak mengalami bagaimana mencerahkan dirinya sendiri. Terkejut, Charlie hanya bisa menghela nafas. Tampaknya pencerahan sangat bergantung pada bakat dan peluang. Hanya sedikit orang yang dapat melakukannya dengan melihat ke dalam. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa melihat ke dalam lautan kesadaran. Hanya sedikit, apalagi integrasi kesadaran ilahi dan lautan kesadaran di atas fondasi ini. Nanako, kamu memiliki bakat dan peluang. Jadi kamu bisa berhasil menyadari tahu sedini mungkin. Itu Nanako mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan pencerahan. Saya hanya berpikir dengan pencerahan yang berhasil, saya akan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menemani Anda di masa depan. Jadi saya merasa penuh motivasi. Charlie tergerak hatinya, tapi dia hanya bisa menghela nafas. Sayang sekali saya tidak memiliki metode mental yang cocok untuk berlatih Reiki. Jika tidak, saya dapat membaginya dengan Anda dan kita dapat membuat kemajuan bersama. Nanako tersenyum dan berkata, Tuan, jangan depresi, jalan masih panjang. Mungkin kita bisa menemukan peluang lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu. Charlie mengangguk sedikit setuju dan berkata, ya, jangan khawatir tentang ini, pasti akan ada peluang di masa depan. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan pil budidaya. Menyerahkannya pada Nanako dan berkata, Nanako, meskipun kamu telah tercerahkan sekarang, kamu belum memiliki metode mental. Dan tidak ada energi spiritual yang ada secara alami di sekitar Anda. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu ingin meningkatkan energi spiritual dalam tubuhmu. Ramuan ini khusus digunakan untuk mengisi kembali energi spiritual. Silakan ambil dulu dan cobalah.